Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Mbak Winda dan juga Mas Eja untuk melanjutkan ke pemaparan materi utama. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Yuli atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu atau berjumpa kembali pada webinar siang hari ini. Di mana pada siang hari ini webinarnya adalah terkait dengan SPT tahunan PPH Badan di era Cortex. Di mana sekarang udah memasuki pertengahan Desember ya Bapak Ibu, yang artinya sebentar lagi tahun pajak 2025 akan segera berakhir. Dan untuk pertama kali juga nih di tahun depan nantinya kita akan melakukan penyusunan dan pelaporan SPT PPH Badan melalui Cortex. Jadi bukan melalui DJP online lagi yang seperti biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Benar-benar pertama kali di tahun pajak 2025 ini. Nah, melalui webinar ini kami akan memberikan materi atau menyampaikan bagaimana step by step pengisian untuk SPT PPH Badan tahun pajak 2025 ini melalui Cortex. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menyaksikan webinar ini sampai selesai ya, karena nantinya ini juga akan terbagi dua step. Yang pertama nanti akan pemaparan induk dulu, nanti baru kita masuk ke bagaimana pengisian lampiran-lampirannya. Untuk sebentar, kita langsung masuk. Saya share screen dulu sebentar materinya. Baik, Bapak Ibu, eh, kita mulai saja untuk penyampaian materi terkait dengan SPT tahunan PPH Badan era Cortex ini. Jadi yang sebelum kita masuk bagaimana pengisian atau penyusunan SPT PPH badannya, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu nih apa saja perubahan-perubahan yang terjadi eh, di era Cortex ini dibandingkan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah keluar ya. Keluar. Nah, ini adalah substansi perubahannya eh, peri yang lama dengan yang baru. Kita lihat dulu nih, Bapak Ibu, dari alur pengisian SPT-nya. Kalau berdasarkan aturan yang lama atau waktu kita masih menggunakan DJP online, itu kita mulai dari pengisiannya yaitu dari lampiran terlebih dahulu ya, nanti baru kita masuk ke induk SPT-nya. Nah, kalau untuk yang di per 11 ini atau melalui Quartbox ini, itu kita mulai menjawabnya dari induk dulu. Nanti jawaban-jawaban yang kita jawab di induk SPT itulah nanti lampiran-lampiran yang harus kita isi. Jadi di Cortex ini kita mulai dari induk SPT, kemudian baru kepada lampiran SPT berdasarkan jawaban yang kita jawab di induk tadi. Nah, selanjutnya untuk formulir lampirannya, kalau berdasarkan aturan yang lama, itu beberapa lampiran tambahan itu tidak terstandar dan tidak terstruktur. Nah, kalau yang di per 11 terbaru itu untuk lampirannya terstandarisasi bentuk dan struktur formulir lampirannya. Seperti kalau waktu kita masih pakai DJP online itu kan beberapa ada lampiran tambahan yang kita upload nanti dari Excel ya, kayak biaya entertain, biaya promosi itu kan tersendiri ya, terpisah dari aplikasi DJP online-nya. Nah, kalau di Cortex sekarang itu formulir lampirannya tuh lebih terstruktur Bapak Ibu, jadi tidak terpisah lagi dari korteksnya. Jadi satu kesatuan pada saat kita mengisi SPT PPH badannya. Nah, untuk pengisian lampiran juga kalau di aturan yang lama itu untuk lampirannya tuh diisi secara akumulatif. Sedangkan kalau untuk aturan yang terbaru itu lampirannya diisi detail per transaksi atau bukti potong. Contohnya kalau misalkan kita pakai yang lama itu kayak penyusutan gitu ya Bapak Ibu. Kalau pas kita mengimpor itu kan untuk kelompok satu, 2, 3 bangunan dan eh, tidak bangunan itu kan kita impornya dalam satu kesatuan ya, maksudnya dalam satu Excel yang sama. Nah, kalau sekarang itu di Cortex tuh lebih detail per transaksi. Jadi nanti untuk kelompok satu itu
satu Excelnya, kelompok dua nanti satu Excelnya, jadi tidak digabung lagi. Jadi per transaksi atau per bukti potong. Nah, untuk validasi atau prepopulasi, kalau berdasarkan aturan yang lama itu terbatas, hanya sebagian bukpot yang terprefil. Ini kalau untuk aturan yang lama itu biasanya di OP ya, kalau kita melakukan pelaporan SPT OP itu biasanya di bagian lampiran 2 itu otomatis terisi bukti potong kita. Nah, sekarang itu dia lebih luas lagi untuk validasi prepopulasinya. Ada untuk bukpot, pembayaran, angsuran atau penundaan pembayaran, informasi rekening, fasilitas PPh dan sebagainya itu udah langsung tervalidasi di sistem Cortex. Nah, ini nih yang terbaru, di aturan terbaru ini ada field pembetulannya, Bapak Ibu. Kalau di DJP online sebelumnya tuh kan tidak ada ya field pembetulannya. Kalau kita mau melakukan pembetulan ya otomatis yang normalnya kan sudah tidak berlaku. Tidak ada seperti SPT PPN. Kalau kita melakukan pembetulan di SPT PPN kan ada tuh kurang bayar atau lebih bayar karena pembetulan. Kalau di SPT PPh Badan kan yang dulu tidak ada. Nah, sekarang di aturan yang terbaru itu terdapat field pembetulan untuk PPh terutang pada SPT sebelumnya. Ini juga yang terbarunya, perubahan-perubahannya. Terus selanjutnya untuk segmentasi transkrip laporan keuangan bagi wajib pajak pembukuan, itu kalau di aturan sebelumnya hanya bagi wajib pajak badan, kalau yang aturan terbaru di per 11 tahun 2025 itu untuk OP juga ada 3 segmentasi, dagang, jasa, dan industri, dan untuk badan ada 12 segmentasi. Dan terakhir yaitu perubahannya terkait dengan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Kalau pada saat pemakaian DJP online, kalau kita mau melakukan pembayaran PPh pasal 29-nya, itu pasti kita bikin ID billing-nya pada sistem yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Cortex itu ada konsep submit and pay. Kok jadi kode billingnya langsung terkirim saat wajib pajak lapor SPT. Jadi kita tidak menggunakan pada sistem yang berbeda. Kita bisa langsung melakukan submit dan pembayaran. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi terkait dengan konsep pembetulan SPT tahunan PPh yang ada field pembetulannya. Ada satu ini yang terbaru ya, ganti SPT sebelumnya ini. Ini salah satu yang terbaru di Cortex ini, namun untuk bisa menggunakan ganti SPT sebelumnya ini, perlu kami tekankan bahwa itu hanya bisa kita gunakan jika posisi SPT tahunan PPh Badan kita itu adalah lebih bayar, dan atas lebih bayarnya tersebut kita meminta pengembaliannya dengan cara pemeriksaan. Nah, itu baru kita bisa mencentang ganti SPT sebelumnya. Tapi jika LB-nya kita pilih dengan pengembalian pendahuluan, nah, itu tidak bisa kita menggunakan fitur ganti SPT sebelumnya ini. Jadi hanya bisa digunakan apabila SPT tahunan Bapak Ibu dalam posisi LB dan LB-nya dikembalikan dengan pemeriksaan seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari konsep pembetulan SPT tahunan PPh-nya. Di sini dicontohkan bahwa SPT tahunan PPh tahun 2025 berstatus normal dengan lebih bayar sebesar 200 juta pada saat dan dikembalikan melalui pemeriksaan. Nah, selanjutnya dilakukan pembetulan pertama sehingga menjadi lebih bayarnya lebih kecil nih, jadi 150 juta. Nah, di sini tadi fungsi ganti SPT sebelumnya itu nih, Bapak Ibu. Kalau misalkan ini kita centang, ganti SPT sebelumnya, nah di kolom yang ini kita bisa merubah angkanya menjadi 0. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita centang, nanti nilai yang 200 juta itu masuk ke sini sehingga kita akan menjadi kurang bayar jadinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari adanya terjadinya kurang bayar, maka kita kasih centang ganti SPT sebelum ini. Nah, untuk angkanya ini bisa kita nolkan sehingga lebih bayarnya sesuai dengan yang kita betulkan. Nah, ini adalah bentuk formulir dari SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Kalau yang di aturan sebelumnya itu hanya ada dua formulir, 1771 dan 1771 dolar ya. Tapi, oh, keluar lagi. Belum bisa. Nah, tapi untuk yang di aturan terbaru ini, maaf ya Bapak Ibu, tapi di aturan terbaru, aduh, keluar lagi keluar. Hmm?
Ada SPT tahunan Badan Rupiah, ada SPT tahunan Badan Dolar, migas rupiah dan migas dolar. Jadi untuk yang per 11 ini formulirnya lebih banyak. Ada 4 jenis formulir SPT tahunan PPh badannya. Jadi untuk yang migas memang di tersendiri sekarang ya, tidak digabung lagi. Nah, ini adalah bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak badannya yang berbeda. Induk yang di sebelah kiri saya itu adalah bentuk dari induk yang lama. Nah, kalau yang baru itu yang di sebelah kanan bentuknya nanti akan seperti itu kalau untuk halaman induknya. Nah, ini adalah eh, isi dari SPT tahunan PPh Badan itu sendiri. Yang pertama induk dan lampirannya itu terdiri dari 15 macam lampiran ya Bapak Ibu, tapi tidak semua lampiran itu nanti wajib kita isi sesuai dengan kondisi wajib pajak badan dan tergantung dari jawaban-jawaban yang kita pilih pada saat kita mengisi induk tadi. Gitu ya. Ini adalah lampiran 1 sampai 15. Nah, kalau untuk 15 itu khusus untuk migas ya Bapak Ibu. Dan untuk 15, 12 itu juga untuk BUT. Jadi kalau BUT nanti ada lampiran 12-nya itu wajib diisi. Nah, ini pre-filling dan validasi SPT tahunan PPh Badan di Korteksnya. Nah, kalau yang di warna kuning ini, itu dia adalah mandatori atau wajib kita isi. Apapun jenis kondisi wajib pajaknya, ini pasti nanti wajib kita isi. Induk, lampiran 1, dan lampiran 2. Kalau untuk selain dari itu tergantung dengan kondisi dari wajib pajak ya. Ini ada lampiran 1, terkait dengan rekonsiliasi laporan keuangan sampai dengan nanti ke lampiran 15A sampai dengan G itu untuk WP migas. Oh, satu lagi lampiran 11B juga wajib diisi oleh semua WP badan. Perhitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau DER ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara pengisian SPT tahunan PPh badan. Pertama kita pengenalan dulu induk SPT tahunan PPh badan. Nah, di sini ada induk lampiran 2 dan lampiran 11. Nah, ini secara default ini akan otomatis ada ya Bapak Ibu, lampiran 2 sama lampiran 11B ini dan terdiri dari header, identitas wajib pajak sampai dengan J nanti itu yaitu pernyataan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu header dulu. Jika kolomnya ini abu-abu, berarti ini udah otomatis keisi ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa kita edit, udah otomatis terisi untuk tahun pajak, status, periode pembukuan. Nah, yang kita isi adalah terkait dengan metode pembukuan atau pencatatan nih. Jadi di sini ada pilihannya dua, pembukuan state sale accrual atau state sale cash. Tapi untuk yang state sale cash ini hanya jika wajib pajak sudah mengajukan izin pembukuan dengan state sale cash ya Bapak Ibu dan pengajuan izin ini itu paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh Badan di tahun sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak menyampaikan atau mengajukan izin pembukuan secara state sale cash, berarti kita pilihnya yaitu pembukuan secara state sale accrual gitu ya. Nah, selanjutnya yang bagian A itu adalah identitas wajib pajak. Nah, ini juga akan terisi otomatis NPWP, nama, alamat, email, nomor telepon. Ini juga akan terisi otomatis berdasarkan probis dari registrasi. Namun, jika ternyata ada perubahan data, kita bisa melakukan edit dengan masuk ke modul portal saya, profil saya, informasi umum, terus kita bisa melakukan edit. Jadi tidak bisa langsung dilakukan edit di sini karena ini udah otomatis terisi. Selanjutnya untuk yang bagian B itu adalah terkait dengan informasi laporan keuangan. Nah, di pertanyaan nomor 1 itu kita akan mengisi sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1 ini. Kita akan ada 12 ini ya Bapak Ibu, ada umum, pabrikan, perdagangan, jasa, sampai dengan pembiayaan. Ini nanti silahkan dipilih saja sesuai dengan sektor usaha dari perusahaan Bapak Ibu. Jika tidak apa sektor usahanya tidak ada di sini, nanti bisa dipilih umum, gitu ya. Terus untuk yang pertanyaan nomor 2, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Nah, jika diaudit, kita centang ya, nanti kita akan mengisi kolom 2A, opini auditornya,
NPWP kantor akuntan publiknya, dan nama kantor akuntan publiknya. Tapi jika tidak di laporan keuangan tidak diaudit, maka kita pilih tidak. Nanti ini tidak akan muncul. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di 1A itu ada pertanyaan terkait dengan apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, jika iya, maka kita jawab ya. Jika tidak, kita centang tidak. Nah, ini adalah terkait dengan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ya, yang peredaran brutonya di bawah 4,8 M. Tapi jika Bapak Ibu tidak bukan termasuk wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu, maka dipilih tidak. Nah, jika iya, nanti itu akan muncul pertanyaan 1B, yaitu apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, jika iya, maka nanti kita akan mengisi poin 17B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Jika tidak, maka kita jawab tidak dan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan untuk nomor 2, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Nah, jika kita ada menerima penghasilan PPh yang bersifat final, kita jawab ya. Jika tidak, maka kita jawab tidak. Yang bersifat final seperti bunga deposito atau tabungan, transaksi penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, dan sebagainya. Terus yang pertanyaan ketiga, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, jika ada, kita jawab ya. Jika tidak, kita jawab tidak. Nanti kita akan, jika menjawab ya, nanti kita akan mengisi lampiran 4, bagian B, yang tidak termasuk objek pajak, misalkan bantuan atau sumbangan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, dan sebagainya yang diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu terkait dengan penghitungan PPh, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Nah, ini akan terisi secara otomatis berdasarkan angka pada lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha, rekonsiliasi laporan keuangan. Jadi, nanti setelah kita mengisi yang lampiran 1, yang rekonsiliasinya, itu nanti akan otomatis nilainya akan masuk ke sini. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Nah, jika iya, kita jawab iya. Jika tidak, maka kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 6. Tapi jika kita menjawab iya, nanti kita akan diminta untuk mengisi lampiran 13A terkait dengan daftar fasilitas penanaman modal. Nah, ini biasanya adalah fasilitas-fasilitas yang diterima oleh wajib pajak berupa tax allowance. Misalnya jika Bapak Ibu ada menerima fasilitas-fasilitas dari DCP, nah itu nanti kalau memang ada kita jawab ya. Jadi kita akan mengisi lampiran 13A. Tapi kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu? Ini juga jika kita mencontohkan dari selanjutnya. Ya, kita diminta untuk mengisi lampiran 13B, yaitu terkait dengan daftar tambahan pengurang penghasilan bruto. Nah, itu ada 2 tabel ya, tabel A dan tabel B. Jadi lampiran 13 ini adalah khusus untuk fasilitas-fasilitas perpajakan ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima. Nah, nanti kita mengisi lampiran 13 ini.
Jika tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak. Nah, ini juga kolom ini akan terisi secara otomatis hasil pengurangan dari angka D4, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajaknya, dikurang dengan D5, jumlah fasilitas perpajakan yang wajib pajak mungkin ada dalam rangka penanaman modal, nah dikurang dengan yang angka D6-nya, fasilitas pengurang penghasilan bruto. Nanti otomatis ini akan terisi sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8, apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi jika iya, nanti kita akan diminta untuk mengisi lampiran 7 nih Bapak Ibu. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal dan tahun pajak selanjutnya. Nanti kita akan diwajibkan untuk mengisi yang lampiran 7 ini jika terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan. Namun jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan 9, penghasilan kena pajaknya. Kolom ini juga akan terisi secara otomatis. Hasil dari pengurangan angka D7, neto fiskal setelah fasilitas pajak tadi dikurang dengan D8, jumlah kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu? Nah, ini juga kalau misalkan tidak ada fasilitas perpajakan yang diterima, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi jika iya, nanti kita juga akan diminta untuk mengisi lampiran yang 13B, yang tabel C dan D. Kalau yang tadi kan yang tabel A dan B, sekarang untuk yang tabel C dan D untuk wajib pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Diisi pada lampiran 13B. Nah, jika tidak, maka kita lanjut ke pertanyaan 11 terkait dengan tarif pajak. Nah, di sini nanti kita bisa memilih, ada 4 tarif pajak yang akan muncul pas kita klik di sini. Yang pertama yaitu tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH yang tarif normal PPH Badan 22%. Selanjutnya terus tarif fasilitas sebagaimana pasal 17 ayat 2B, tarif PPh badannya 19%. Ini diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka ya, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan lainnya. Terus ada juga tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH dengan tarif PPh badannya 50% dikali 22%. Nah, jika kita memilih tarif ini, nanti kita juga akan diminta untuk mengisi lampiran 8 nih, perhitungannya, perhitungan fasilitas pengurangan tarif PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH. Dan satu lagi tarif pajak lainnya. Nah, tarif pajak lainnya ini adalah untuk wajib pajak migas. Selanjutnya, untuk PPh terutang juga akan terisi secara otomatis hasil perhitungan dari tarif pajak tadi yang kita pilih dikali dengan penghasilan kena pajaknya di poin D9 dikurang dengan fasilitas pengurang penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di poin D10. Nah, ini juga nanti akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, di pertanyaan nomor 13, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika tidak, kita akan masuk ke pertanyaan 15, tapi jika iya, kita nanti akan diminta untuk mengisi lampiran 3, Bapak Ibu. Daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ini kalau misalkan di DJP online, dulu ini di lampiran 3 ya, terkait dengan kredit pajak yang diterima oleh wajib pajak. Nah, jika kita ada mempunyai kredit pajak, nanti kita bisa isi ya, dan kita akan diminta untuk mengisi lampiran 3. Jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan 15. Karena pertanyaan 14 adalah angsuran PPh pasal 25, yang mana kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126100. Jadi jika Bapak Ibu perusahaannya ada melakukan pembayaran angsuran PPh 25 setiap bulan, nah nanti itu akan otomatis terinput sendiri di sini nominalnya ya. Ini udah otomatis terisi. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 15, surat tagihan pajak PPh pasal 25. Nah, ini jika Bapak Ibu juga mempunyai STP PPh pasal 25, nah itu nanti diisi, tapi hanya pokoknya saja ya. Untuk sanksi administrasinya itu kita tidak masukin, hanya atas pokoknya saja.
Terus pertanyaan nomor 16, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Ini masih terkait dengan fasilitas ya Bapak Ibu. Jika tidak, maka nanti kita akan langsung masuk ke bagian F. Tapi jika iya, nah di sini kita juga diminta untuk mengisi lampiran 13C sekarang terkait dengan daftar fasilitas pengurang PPh badan. Nah, terkait dengan 13C ini adalah fasilitas terkait dengan tax holiday. Biasanya ini adalah untuk wajib pajak yang bergerak di industri pionir ya Bapak Ibu yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan. Namun jika tidak ada ya kita pilih tidak. Nanti kita lanjut ke bagian F terkait dengan PPh kurang atau lebih bayarnya. Nah, ini juga akan terisi secara otomatis dari hasil pengurangan angka poin D12 dikurang dengan E13 dikurang E14, E15, dan E16. Nanti ini akan terisi secara otomatis. Nah, di pertanyaan 17B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jika tidak, kita juga akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Namun, jika kita memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, nah kita diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur yang sudah mendapat persetujuan dari kantor pajak berapa. Ini kita isi di sini. Selanjutnya untuk 17C, PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar, ini juga akan terisi secara otomatis dari hasil pengurangan dengan yang 17B, jika terdapat keputusan persetujuan pengangsuran tadi. Untuk poin 18A, PPh kurang bayar atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Nah, bagian ini diisi hanya apabila wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pembetulan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk pertama kali karena normal, jadi ini tidak diisi. Selanjutnya yang B juga PPh kurang bayar karena pembetulan. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal, ada field pembetulan. Nah, ini dia yang di Cortex sekarang itu ada PPh kurang yang dibetulkan. Nah, nanti untuk yang fitur SPT, ganti SPT yang tadi saya contohkan di centang itu, nah nanti akan muncul di sini nih Bapak Ibu. Nanti bisa kita centang di sini. Kalau posisinya tadi LB dan atas LB tersebut diminta dilakukan melalui pemeriksaan. Terus selanjutnya untuk yang 19A lebih bayar pada angka 17A atau 18B, mohon untuk apakah kita akan dikembalikan melalui pemeriksaan, kita pilih, atau dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Nah, ini kita pilih salah satu, dan selanjutnya kita pilih untuk rekening banknya. Ini akan keluar rekening bank yang udah sebelumnya kita isi pada profil wajib pajak. Nanti kita pilih di sini atas eh, lebih bayar tersebut mau ditransfer ke rekening yang mana, nomor rekeningnya, nama bank, nama pemilik rekening juga akan otomatis terisi setelah kita memilih pilih rekening ini. Namun jika ternyata ada rekening lain yang ingin kita masukkan, nah itu kita bisa isi terlebih dahulu atau edit dulu di profil pajaknya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jika status SPT-nya lebih bayar, wajib pajak memilih rekening bank yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, ini adalah untuk poin G adalah perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25? Nah, untuk wajib pajak yang merupakan wajib pajak bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya itu yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Nah, itu harus memilih ya, karena mereka kan biasanya ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 tersendiri ya, yang berbeda, yang harus kadang dilaporkan sekali, per bulan atau triwulan. Tapi selain dari wajib pajak yang saya sebutkan tadi, itu memilih tidak, karena nanti kita akan menghitung angsuran PPh pasal 25-nya itu tersendiri di lampiran 6. Kalau di DJP online dulu itu di halaman di induk halaman 2 Bapak Ibu yang kita perhitungan untuk angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, sekarang kita pilih tidak dan kita mengisi pada lampiran 6 yaitu angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalannya. Nanti akan dihitung untuk angsurannya di lampiran 6. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus di bagian H itu adalah terkait dengan pernyataan transaksi terkait dengan hubungan istimewa. Poin 21A, apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country? Nah, jika ada,
Kita jawab ya, nanti kita akan diminta untuk mengisi lampiran 10A, 10B terkait dengan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Lampiran 10C, pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Tapi kalau tidak ada kita melakukan hubungan istimewa, transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country atau yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka kita jawab tidak. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Kalau tidak ada ya kita jawab tidak. Namun jika iya, kita akan diminta untuk mengisi lampiran 10A sampai D itu terkait dengan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal. Nah, selanjutnya di 21C, apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? Ini juga apakah kalau ada kita jawab ya, namun kalau tidak kita jawab tidak. Nanti kita akan diminta untuk mengisi lampiran 2B. Kalau di DJP online sebelumnya itu lampiran 6 ya Bapak Ibu. Kalau sekarang di lampiran 2. Selanjutnya di 21D, apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi atau pemilik modal atau perusahaan afiliasi. Nah, ini juga kalau kita ada ya dijawab ya, maka kita nanti akan diminta untuk mengisi lampiran 2 bagian B, daftar pernyataan modal utang atau piutang pada perusahaan afiliasi. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Nah, ini untuk biaya penyusutan, eh, jika memang ada biaya penyusutan, kita jawab iya, nanti kita mengisi lampiran 9 ya Bapak Ibu, daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 21F, apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Ini juga kalau ada, kita jawab iya, jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan jika kita menjawab iya, kita wajib untuk mengisi lampiran 11A terkait dengan rincian biaya tertentu. Biaya promosi nanti akan kita isi di situ. Promosi, entertainment, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, yang dulunya kalau di DJP online ini adalah mempunyai Excel tersendiri ya, Bapak Ibu. Kita mengisinya dalam bentuk Excel, terus di PDF-in gitu ya, nanti kita upload di DJP online. Nah, kalau sekarang langsung di aplikasi Vortex-nya. Selanjutnya 21G, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan atau penghasilan neto? Nah, jika tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi jika iya, nanti kita akan diminta untuk mengisi lampiran 13A, yaitu daftar fasilitas penanaman modal. Terus 21H, apakah wajib pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Namun jika iya, kita akan diminta untuk mengisi lampiran 14 terkait dengan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan nirlaba ya Bapak Ibu yang memang kegiatan usahanya tidak untuk mencari laba seperti yayasan pendidikan, yayasan keagamaan. Nah, itu nanti jika memang ada memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, nanti kita akan mengisi lampiran 14. Selanjutnya untuk poin 21E, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jika tidak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Namun jika ya, terkait hal ini, wajib pajak diminta untuk menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak. Jadi ini untuk laporan realisasinya itu disampaikan secara terpisah ya Bapak Ibu, tidak pada menu SPT tahunan PPh Badan ini. Nah, selanjutnya pernyataan transaksi kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak. Nah, ini adalah kelebihan PPh final yang dapat dimintakan pengembalian ya Bapak Ibu yang tadinya terkait dengan wajib pajak tertentu yang memiliki yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 tahun 2022 yang pada bagian C1 tadi kita menjawab ya.
akan diminta untuk mengisi lampiran 5 jumlah peredaran brutonya. Nah, ini akan terbuka jika kita tadi menjawab eh, poin C1 ini dengan jawaban iya. Tapi kalau tidak, ini juga akan terkunci. Selanjutnya di bagian I, nah ini adalah lampiran lainnya yang kita upload di sini seperti laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak. Nah nanti kita pilih upload di sini. Ada juga laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup jika wajib pajak mempunyai anak usaha. Nah ini laporan keuangannya juga untuk laporan keuangan konsolidasinya juga wajib diupload di sini. Ya, selanjutnya opini audit. Nah, untuk opini audit juga kita apabila laporan keuangan Bapak Ibu diaudit oleh audit akuntan publik. Nah, ini juga kita upload di sini untuk opini auditnya. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasi untuk BUT juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua lampiran-lampiran di sini wajib untuk kita upload di sini. Kalau memang tidak berbentuk BUT ya, berarti kan untuk ini tidak perlu kita upload gitu ya. Selanjutnya ada salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Nah, jika memang perusahaan Bapak Ibu menerima penghasilan dari luar negeri. Nah, ini kita upload di sini untuk bukti potongnya. Selanjutnya juga ada bukti atau jenis penanaman kembali dan realisasi penanaman kembali untuk bentuk usaha tetap, surat perhitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong atau dipungut atas dividen yang terima dari badan usaha luar negeri. Nah, kalau memang mempunyai dokumen-dokumen ini, nah nanti kita upload di sini. Ada bukti pembayaran zakat juga jika perusahaan Bapak Ibu melakukan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, itu kan nanti juga bisa mengurangi perhitungan PPh badannya ya. Nah, nanti kita bisa upload di sini untuk bukti pembayaran zakatnya. Terus ada juga laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Di sini juga kita upload dokumennya. Laporan bulanannya juga. Selanjutnya untuk laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa, tanda terima CBCR juga jika melakukan transaksi afiliasi. Nah, kita juga menyampaikan tanda terima CBCR-nya di sini, diupload di sini, dan dokumen lainnya. Di luar yang tadi disampaikan, jika memang dirasa perlu ada dokumen-dokumen lain yang perlu kita upload di sini, nah boleh kita upload di bagian dokumen lainnya ini. Selanjutnya, bagian J yaitu pernyataan. Nah, di sini kita centang pernyataan untuk pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di sini kita isi jabatan wakil atau kuasa wajib pajak. Selanjutnya kita simpan konsep dan bayar dan lapor untuk menyampaikan SPT PPh tahunan badan yang telah dibuat. Eh, saya juga ingin menyampaikan setiap dalam pengisian SPT PPh badan ini sebaiknya setiap selesai mengisi kita selalu em, menyimpan draftnya ya Bapak Ibu, takutnya tiba-tiba eh, error atau apa, kita kan tidak tahu ya sistem Kotek ini sudah setahun berjalan tapi nyatanya juga masih sering error gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, udah capek-capek ngisi ternyata tidak ke save kan lelah rasanya ya. Jadi sebaiknya setiap pengisian kita selalu jangan lupa untuk di save dulu, baru lanjut lagi, habis itu save dulu. Habis itu save lagi supaya tidak terhapus atau hilang yang sudah kita isi-isi di bagian-bagian sebelumnya. Nah, itu untuk yang induk ya Bapak Ibu. Jadi yang induk sampai dengan poin J pernyataan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lampirannya untuk lampiran-lampiran yang ada di SPT tahunan PPh Badan. Seperti yang saya sampaikan di awal, lampiran-lampiran ini akan muncul berdasarkan dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu jawab pada bagian induk tadi. Jadi tidak semua lampiran yang 15 tadi itu akan muncul ya Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu jawab. Nah, kita masuk dulu ke lampiran 1, itu terkait dengan rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, ini adalah sektor-sektor usaha tadi. Kalau misalkan sektor usaha manufaktur, dia akan L1B. Kalau yang selain dari B sampai L ini, dia umum atau umum ya, ini yang L1A ini, dia akan muncul yang L1A gitu. Jadi sesuai dengan KLU dari kegiatan usaha wajib pajak. Nah, kita masuk ke
rekonsiliasi rekonsiliasi laporan keuangannya. Di sini kita akan mengisi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, karena di sini kita mencontohkan sektor usahanya adalah perdagangan, jadi di sini L1C ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk misalkan jasa, nah nanti di sini akan muncul L1D gitu. Jadi sekali lagi sesuai dengan sektor usaha dari wajib pajak. Nah, di sini juga akan otomatis terisi headernya sesuai pilihan waktu pembuatan SPT. Nah, di bagian 3 ini adalah laporan laba rugi, diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal. Bagian B merupakan laporan posisi keuangan, diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan. Nah, ini adalah untuk laporan laba ruginya. Jadi, di Kortex sekarang itu kita langsung melakukan rekonsiliasi laporan keuangannya di sini, Bapak Ibu. Jadi, sebelum Bapak Ibu mengisi atau melakukan pelaporan SPT PPH Badan ini, sebaiknya disiapkan dulu kertas kerjanya. Jadi nanti pada saat pengisian kita tinggal mengisi angka-angkanya dan sudah ada rekonsiliasinya seperti itu Bapak. Jadi kita tinggal istilahnya tinggal memindahkan yang di kertas kerja kita ke ke Cortex ini. Namun untuk akun-akun yang ada di laporan keuangan ini itu tidak bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Jadi memang eh, untuk akun-akun ini kita menyesuaikan dengan yang ada di Cortex. Seperti itu. Jadi untuk misalkan untuk yang dagang ini ya berarti semua akun-akunnya adanya seperti ini. Jadi tidak bisa kita ketik, hanya bisa kita yang menyesuaikan dengan korteksnya. Nah, jadi di sini contohnya untuk penjualan domestik, jika kita ingin mengisi nilainya, kita klik yang bagian seperti pensil ini untuk mengisi maupun mengedit nilainya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan mengisi nilai komersialnya berapa, tidak finalnya berapa, terus apakah ada koreksi fiskal negatif, langsung kita isi di sini. Nah, nanti akan totalnya langsung otomatis akan keisi juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, pilih kode fiskal. Untuk kode fiskal ini ada di sini. Nah, ini adalah kode-kode koreksi fiskal yang ada di sistem Cortex. Jika tidak biaya atau akun yang Bapak Ibu lakukan koreksi fiskal itu tidak ada di sini, nanti bisa dimasukkan ke penyesuaian fiskal positif lainnya atau penyesuaian fiskal negatif lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pengisian harga pokok penjualan atau HPP. Ini dapat diisi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom laba kotor komersial dan fiskal dalam SPT tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak. Nah, di sini kita isi satu-satu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada harga pokok ini. Nah, untuk beban usaha di SPT tahunan diisi sesuai dengan kolom yang tersedia. Untuk biaya seperti listrik, air, ATK, denda, pajak penghasilan, dan lain-lainnya, jika tidak ada di Cortex ini, kan tidak semua bebannya mungkin sama dengan beban-beban di akun laporan keuangan Bapak Ibu ya. Jadi kita akumulasikan saja nilainya dan diisi pada kolom biaya usaha lainnya. Jika memang atas akun-akun tersebut tidak ada di Cortex ini ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memapping di awal nih untuk biaya-biaya tersebut eh, supaya tidak terjadi apa kekeliruan nanti di akhir ya. Jadi untuk biaya-biaya yang mungkin di laporan keuangan Cortex ini, oh nggak ada nih di laporan keuangan Bapak Ibu, tidak ada di sini. Nah nanti kita bisa mengakumulasikan biaya-biaya tersebut di biaya usaha lainnya. Nah ini untuk pengisian pendapatan dan beban beban non usaha atau pendapatan dan biaya lain-lain ya pada SPT tahun ini diisi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif atau negatifnya. Nah, nanti kalau kita mau mengisi, nanti kita bisa pilih yang akun pensil ini untuk mengedit nilainya atau mengisinya. Selanjutnya, ini adalah pengisian laporan posisi keuangan atau neraca ya Bapak Ibu. Nah, ini juga disesuaikan dengan laporan neraca wajib pajak ya Bapak Ibu. Jadi kita nih, ini kan kertas kerja wajib pajak nih yang di atas kan. Nah, nanti kita tinggal memasukkan ke kertas kerja yang ada di Cortex ini untuk angka-angkanya.
Nah, selanjutnya terakhir pengisian laporan posisi keuangan ini untuk aset sesuai dengan laporan neraca wajib pajak. Jika total aktiva dan pasifanya sudah sesuai, maka kita lanjutkan dengan klik tombol simpan konsep agar draft SPT yang sudah kita buat dapat tersimpan. Selanjutnya kita simpan di konsep, simpan konsep. Nah, kita masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 terkait dengan daftar kepemilikan. Yang bagian A adalah terkait dengan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk bagian B-nya terkait dengan daftar penyertaan modal, utang, atau piutang pada perusahaan afiliasi. Nah, ini digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham, eh, atau pemilik modal ya, Bapak Ibu lampiran 2. Nah, ini juga akan terisi secara otomatis yang bagian headernya, masa, bagian tahun atau tahun pajak, dan NPWP-nya. Selanjutnya di sini kita bisa isi, kita mengklik icon pensil ini. Namun data ini akan terpopulasi ya dari data registrasi dan data tahun lalu. Namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dan mengklik icon pensil. Nah, jadi ini sebenarnya juga datanya terpopulated ya Bapak Ibu. Namun kita perlu mengecek kembali apakah ada perubahan atau tidak. Nah, dengan mengklik icon pensil ini. Nah, di sini kita isi dari nomor 1 sampai nomor 9 sampai ke simpan, nama, alamat, negara, NPWP, jabatan, modalisatornya berapa, modalisator, dividen atau pembagian labanya berapa. Nanti kita terakhir kita klik simpan. Begitu juga dengan untuk yang daftar kepemilikan yang bagian B terkait dengan daftar penyertaan modal, piutang pada perusahaan afiliasi. Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi angka dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Ini untuk yang lampiran 2. Selanjutnya untuk lampiran 3 terkait dengan daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Bagian A-nya itu terkait dengan penghasilan dari luar negeri, yang B pajak penghasilan yang dipotong pihak lain. Nah, untuk yang bagian header tahun pajak seperti biasa, ini juga akan terisi otomatis. Nah, untuk yang penghasilan dari luar negeri, ini datanya tidak terpopulated ya Bapak Ibu. Jadi diisi manual jika memang perusahaan Bapak Ibu memiliki penghasilan dari luar negeri. Nah, diisi, kita klik nomor 1 tambah. Atau kalau memang sudah diisi, ternyata ada yang salah, kita bisa mengedit kembali di bagian icon pensil ini. Nah, di sini kita isi nama pemotong pajaknya, siapa, negaranya, tanggal PPh terutang dibayar dipotong di luar negerinya, jenis penghasilan, jumlah penghasilannya, terus bagian 6 itu adalah PPh, jumlah PPh terutangnya, mata uangnya apa, dan nomor 8 diisi dengan jumlah pajak yang terutang, nomor 9 data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri, dan yang terakhir di nomor 10 itu kita klik tombol simpan untuk penyimpan data yang telah diinput. Nah, selanjutnya untuk bagian B ini adalah terkait dengan pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain. Nah, untuk yang ini itu datanya akan terprepopulasi dari sistem Cortex ya. Namun Bapak Ibu juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak ketiga dengan mengklik tombol tambah. Jika dirasa oh ternyata ada yang kurang nih yang belum masuk ke daftar ke penghasilan ke kredit pajak ini, nah Bapak Ibu bisa untuk mengklik tombol tambah. Kita juga bisa mencek nih terkait dengan data-data kredit pajak ini dengan nanti ekspor juga di sini mau datanya. Nanti kita bisa sandingkan atau cocokkan dengan kertas kerja kita apakah memang sudah semua sesuai dengan yang kita laporkan atau penghasilan kita selama ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa diekspor, tapi tidak bisa impor ya kalau untuk ini. Karena datanya juga sudah terpopuler di sini. Jadi kita hanya bisa mengedit atau menghapus. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi klik tambah, nanti akan muncul ini. Kita akan isi bagian satu dengan nama pemotong atau pemungut pajaknya, NPWP, jenis pajaknya, DP-nya berapa, pajak penghasilannya berapa, nomor bukti pemotong, tanggal pemotongan, dan terakhir kita klik simpan untuk yang pajak penghasilan.
Nah, selanjutnya untuk lampiran ini akan disampaikan oleh rekan saya Reza. Silahkan Bung Reza.